Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli Solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingat selalu patuhi protokol kesehatan dengan 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Solih Solihah telah selesai mengikuti ulangan harian tema 5 kemarin. Hari ini kita akan mulai belajar tematik tema 6 ya. Disiapkan bukunya. Nah, gambarnya seperti ini. Lingkungan bersih, sehat, dan asri. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Nanti di pembelajaran 1, kita akan belajar ada beberapa mata pelajaran yaitu PPKN, KD 3.2, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kemudian ada bahasa Indonesia, merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah dan petunjuk kepada orang lain dengan santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Kemudian ada SPDB juga, yaitu 3.2 mengenal elemen musik melalui lagu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ya nanti setelah Bu Nuri membacakan, kalian menyimak, kemudian kalian mampu menyebutkan ungkapan petunjuk dari teks yang akan Bu Nuri bacakan. Kemudian dengan mengerjakan lembar kerja, kalian diminta untuk bisa menuliskan ungkapan petunjuk ya dan memberikan contohnya. Terus kemudian ada lagi kalian disuruh untuk menggali informasi tentang aturan di rumah yang berhubungan dengan kebersihan rumah. Terus untuk SPDP-nya, dengan menyimak lagu, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi kuat lemahnya bunyi dalam sebuah lagu. Oke. Nah, bisa dibuka bukunya halaman 2 ya sayang ya. Nah, bekerja sama membersihkan rumah. Oke, Bu Nuri bacakan dulu kalian yang mengamati. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Gayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Gayu ingin membersihkan jendela. Tetapi Gayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Nah, ibunya berkata, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu, keringkan dengan kertas koran. Dayu menjawab, baik Bu. Nah, kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, dengan membersihkan rumah dilakukan dengan bekerja sama, itu jauh lebih meringankan pekerjaan. Oke, sekarang Bu Nuri ada beberapa pertanyaan. Yuk kita jawab bersama-sama ya sayang ya. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Ayo, kira-kira tadi teks yang dibacakan oleh Bu Nuri, kira-kira apa ya yang dilakukan ayah dan ibu? Nah, di sini jawabannya ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Oke, bisa ditulis ya. Membersihkan rumah. Sudah? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan ibu? Nah, tadi ibu sedang menyapu dan mengepel lantai, ya. Ibu sedang menyapu dan mengepel lantai. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan ayah?
Ayah sedang ngapain ya tadi ya dalam bacaan? Nah, ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Ya, itu adalah kegiatan yang dilakukan ayah dalam membersihkan rumah. Kemudian apa yang Dayu ingin lakukan? Nah, Dayu ingin membantu apa ya kira-kira? Nah, Dayu ingin membersihkan jendela. Ya, tadi Dayu ingin membantu ayah dan ibunya membersihkan rumah dengan membersihkan jendela. Mengapa mereka bekerja dengan gembira? Kira-kira mengapa ya? Nah, karena mereka ingin rumahnya itu menjadi bersih dan sehat ya. Mereka bekerja sama dalam membersihkan rumahnya ya. Makanya mereka bekerja dengan gembira. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan cerita di atas sekali lagi. Nah, pada cerita tadi itu terdapat ungkapan petunjuk. Dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Nah, ungkapan petunjuk itu apa ya, Bu Nuri? Ungkapan yang digunakan untuk Nah, ini dia. Ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu, ya nak ya. Nah, itu dinamakan ungkapan petunjuk. Nah, contohnya dalam teks tadi ya, Ibu memberi petunjuk kepada Dayu. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Nah, itu termasuk apa? Petunjuk cara membersihkan jendela. Nah, yang Ibu katakan kepada Dayu itu termasuk ungkapan kalimat petunjuk. Ingat-ingat ya. Ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu. Oke, nah sekarang kalian amati dari kedua gambar antara rumah A dan rumah B. Oke. Nah, sekarang Bu Nuri tanya, rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Nah, ketika kalian disuruh untuk memilih, kira-kira kalian ingin tinggal di rumah yang mana ya? Nah, kalau Bu Nuri ingin tinggal di rumah yang B. Kenapa? Karena rumah B itu kelihatan lebih bersih. Kok lebih bersih ya Bu Nuri? Nah, di dalam rumah A itu apa? Punya kebiasaan buruk yaitu membuang sampahnya sembarangan. Jadi kelihatan kotor. Rumah kotor, banyak bakteri, nanti nyamuk, lalat, semut pada berdatangan ya. Nah, sedangkan di rumah B itu terlihat bersih. Karena apa? Karena membuang sampahnya itu di tempatnya yang telah disediakan di depan rumahnya. Sehingga rumah B itu jauh lebih nyaman jika ditinggali. Oke. Menurut kalian, apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Nah, ini dia keadaan tingkat kebersihannya ya sayang ya. Untuk yang A itu kurang bersih karena membuang sampahnya sembarangan ya. Nah, itulah perbedaan antara rumah A dan B. Apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Nah, harus membuang sampah pada tempatnya seperti yang dilakukan oleh rumah A, rumah B maaf ya. Seperti yang dilakukan oleh rumah B sehingga terlihat lebih bersih. Apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Nah, harus mengikuti aturan menjaga kebersihan rumah ya, yang menjadi aturan di rumah itu harus kita lakukan ya. Misalnya tidak boleh membuang baju sembarangan, baju kotor terutama ya. Ketika mau mandi harus meletakkan di bak baju yang kotor, tidak boleh melempar sembarangan, membersihkan tempat tidur, itu termasuk aturan menjaga kebersihan rumah, tidak meninggalkan piring bekas setelah makan di meja ya. Harus apa? Mencucinya di tempat pencucian piring agar terlihat lebih bersih dan rapi meja makannya ya sayang ya.
Nah, rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga, ya. Ingat, kebersihan rumah itu merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga, bukan tanggung jawab ibu, bukan tanggung jawab ayah saja, namun tanggung jawab semua anggota keluarga, termasuk kita, ya. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman, ya. Makanya kita jangan melanggar aturan yang ada di rumah dalam apa? Dalam menjaga kebersihan. Oke, nah, marilah kita menjaga kebersihan rumah. Kebersihan pangkal kesehatan, diingat-ingat ya. Nah, ada pepatah mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Kemudian ada hadis juga, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman ya. Nah, makanya solih-solihah siapa yang ingin disayang oleh Allah harus menjaga kebersihan. Nah, jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus dan lala juga suka rumah yang kotor, seperti diceritakan dalam lagu yang akan Bu Nuri putarkan. Oke, lagunya berjudul Si Nyamuk Nakal. Nah, yang sudah hafal boleh nyanyi bersama-sama ya. Banyak nyamuk di rumahku. Gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku. Gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahku. Gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahku. Gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Nah, itu tadi adalah lagu yang menggambarkan apa? Ketika kita malas untuk membersihkan rumah, ya. Nah, semut, ada tikus, ada lalat pada berdatangan sehingga menyebabkan rumah kita menjadi kotor. Ayo, mulai sekarang harus menjaga kebersihan. Oke, ya. Nah, dalam lagu Si Nyamuk Nakal, ya bisa dinyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Oke, di halaman 8 kita masuk ke materi SPDP. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah, bisa didengarkan lewat suara atau tepukan. Ya, tepukan yang lemah menunjukkan bunyi yang lemah. Dan sebaliknya, tepukan yang kuat itu untuk menunjukkan bunyi yang kuat. Coba nyanyikan syair lagu Si Nyamuk Nakal tadi. Nah, nyanyikan bagian yang diberi tanda biru dengan suara yang lemah. Nyanyikan bagian yang diberi tanda merah dengan suara yang kuat. Nanti Bu Nuri akan menuliskan liriknya. Bu Nuri akan kasih tanda biru dan merah. Kalian bisa menyanyikan lirik yang di bagian biru itu dinyanyikan dengan suara yang lemah.
Kemudian untuk lirik yang diberi tanda merah itu bisa kalian nyanyikan dengan suara yang kuat. Oke, kita bernyanyi bersama-sama ya. Nah, si nyamuk nakal itu tadi adalah ciptaan lagu dari Papa T-pop. Oke, yuk bareng-bareng ya. Nah, biru itu tadi menunjukkan apa? Suara yang lemah. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Lemah lagi, banyak semut di rumahku. Kuat, gara-gara aku malas bersih-bersih. Oke, suara lemah lagi. Banyak tikus di rumahku. Gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahku. Gara-gara aku malas bersih-bersih. Oke, dinyanyikan dengan suara kuat ya. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Oke, tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Nah, dalam lirik ya yang berwarna biru kalian nyanyikan dengan suara yang lemah atau lirih. Kemudian ini bagian lirik yang merah itu kalian nyanyikan dengan suara yang kuat atau lebih keras ya sayang ya. Oke, Bu Nuri lanjutkan. Nah, untuk Ananda yang mengikuti Zoom tidak perlu mengirimkan tugas. Ya, tugas di sini adalah bagi Ananda yang berhalangan mengikuti Zoom di pagi hari, silahkan dikerjakan halaman 4 dan 6. Nanti hasilnya difoto dan dikirim lewat Wapri. Semangat ya sayang ya. Semoga dimudahkan dalam mengerjakan ya solih-solihah. Oke, kita berdoa selesai dulu. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Bu Nuri sampaikan bermanfaat. Sekian dari Bu Nuri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.